Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang aturan sinus. Jadi ini merupakan lanjutan dari materi perbandingan trigonometri. Jadi kalau yang kemarin perbandingan trigonometri kita menggunakan segitiga siku-siku. Kalau untuk aturan sinus kita akan menggunakan segitiga sebarang maupun segitiga siku-siku. Jadi bisa berlaku di segitiga manapun. Kemudian aturan sinus. Aturan sinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur dalam segitiga, yaitu unsur-unsurnya terdiri dari sisi ataupun sudut. Untuk menentukan unsur-unsur segitiga ini, pasti akan diketahui sebagian unsur-unsur yang lain. Kita menggunakan aturan sinus jika yang diketahui adalah sisi sudut-sudut, sudut sisi sudut, sisi-sisi sudut. Nah, jadi kalau nanti di soal yang diketahui salah satu dari tiga bentuk ini, maka menggunakan aturan sinus. Jadi pada segitiga ABC, nah segitiga ABC ini adalah segitiga sebarang ya. Sisi BC itu sama dengan A, sisi AB itu sama dengan C, dan sisi CA itu sama dengan A. Maka akan berlaku aturan sin, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nanti untuk penggunaannya, contoh misal kita akan mencari sisi B, maka nanti pasti yang diketahui adalah sudut B, sudut C, dan sisi C. Jika yang diketahui sudut-sudut sisi tersebut, maka kita menggunakan perbandingan B per sin B, C per sin C, ataupun kita juga bisa menggunakan A per sin A sama dengan B per sin B. Langsung saja kita masuk ke contoh untuk mendalami materinya. Perhatikan ada segitiga ABC, sudut A-nya 45, sudut C-nya 75, dan BC-nya adalah 24. Ditanyakan panjang AC. Nah, panjang AC kita cari karena yang diketahui sudut, sisi, dan sudut, maka kita bisa menggunakan aturan sin. Kita harus menentukan dulu sudut B. Untuk menentukan sudut B, kita ingat lagi materi di SMP, jumlah besar sudut segitiga itu adalah 180. Maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C adalah 180. Kita substitusikan sudut A-nya 45, sudut C-nya 75, maka kita akan menemukan sudut B yaitu 60 derajat. Setelah kita menemukan sudut B 60 derajat, kita bisa menggunakan aturan sin, di mana aturan sinnya yang berlaku adalah A per sin A sama dengan B per sin B. A-nya ini adalah BC, kemudian sin A yaitu sin 45, kemudian yang B, sisi B itu adalah AC yang dicari, dan sin B yaitu sin 60 derajat. Setelah sampai sini, prosesnya adalah dikali silang. Jadi 24 kali sin 60 AC dikali sin 45. Maka untuk menentukan AC itu sama aja dengan sin 60 kali 24 per sin 45. Kita masukkan nilai sin 60 dan 45. Kita temukan 24 akar 3 per akar 2. Kemudian dari sini kita rasionalkan, maka AC-nya akan ketemu 12 akar 6. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Diketahui segitiga PQR, Q-nya 45, PQ-nya 4 akar 6, PR-nya 8. Ditanyakan sudut R. Maka kita gambar dulu ilustrasinya segitiga PQR. Q-nya 45, PQ-nya adalah 4 akar 6. Kemudian PR-nya adalah 8. Nah, di sini yang diketahui adalah sisi-sisi sudut. Kita bisa mencari sudut R menggunakan aturan sin, yaitu PQ per sin R sama dengan PR per sin Q. Kemudian kita substitusikan nilai yang diketahui. Setelah itu kita kali silang.
sin 45 kali 4 akar 6 sama dengan 8 sin R. Maka sin R-nya adalah setengah akar 2 dikali 4 akar 6 dibagi 8. Kemudian kita sederhanakan, maka akan ditemukan akar 12 per 4. Nah, akar 12 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 3. Maka sin R-nya akan ketemu setengah akar 3. Untuk menentukan sudut R-nya, kita lihat sin berapa yang hasilnya setengah akar 3. Jadi kalian sudah harus hafal tabel nilai trigonometri ya. Maka R-nya adalah 60 derajat. Kita masuk ke aturan kosinus. Aturan kosinus ini juga berlaku untuk segitiga apapun, jadi segitiga sebarang maupun segitiga siku-siku. Kemudian aturan sinus ini digunakan untuk menentukan unsur-unsur segitiga, yaitu sisi atau sudut, sama seperti aturan sin tadi. Jika yang diketahui adalah sisi sudut sisi atau sisi. Jadi jika dua kondisi ini ada di salah satu segitiga, maka kita menggunakan aturan cos. Itulah bedanya aturan sin dan aturan cos. Jadi pada segitiga ABC berlaku aturan cos, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Kemudian untuk mencari sisi yang lain berlaku juga B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Berlaku juga untuk sisi yang C. Nah, perhatikan, sebenarnya kalian cuma menghafalkan satu rumus saja, karena ini mempunyai kemiripan. Jika yang ditanyakan sisi A, maka tidak ada jumlah dari sisi A. Yang ada A-nya itu hanya di sudutnya, yaitu cos-nya. Begitupun juga untuk B dan C. Jadi bisa diamati baik-baik, kalian cuma menghafalkan satu rumus tergantung yang diketahui dan yang ditanyakan nanti apa. Nah, dari sini kita juga bisa menentukan sudutnya menggunakan cos A ataupun cos B atau cos C, yaitu dengan menyederhanakan persamaan yang telah kita dapatkan di awal tadi. Misalnya cos A akan menjadi A kuadrat min B kuadrat min C kuadrat dibagi min 2BC. Berlaku juga untuk cos B dan cos C. Jadi kita punya dua rumus, yaitu jika ditanyakan sisi dan jika ditanyakan sudut. Maka kita sudah mempunyai cara untuk menyelesaikannya. Perhatikan contohnya, kita pelajari contohnya dulu. Diketahui segitiga PQR dengan sudut 120 di R dan sisi-sisi PR dan RQ yang diketahui, kita diminta untuk menentukan panjang PQ. Nah, di sini yang diketahui adalah sisi sudut sisi. Karena yang diketahui sisi sudut sisi, maka kita harus menggunakan aturan cos. PQ kuadrat, maka artinya sisi yang lain dikuadratkan ditambah sisi yang lain, kemudian dikurangi 2 perkalian 2 sisi yang lain. Kemudian baru dikalikan cos R. Setelah kita menuliskan rumus ini, kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui. Cos 120, hati-hati, sudah kalian dapatkan di materi sebelumnya. Cos 120 itu adalah min setengah. Maka PQ kuadratnya akan menjadi 369 ditambah 180. Maka PQ kuadratnya adalah 549. Maka untuk mencari PQ, yaitu tinggal diakarkan. Bisa kita sederhanakan, akar 549 itu adalah perkalian 9 dengan 61. Maka hasil akhirnya adalah 3 akar 61. Lanjut ke contoh yang kedua. Diberikan segi 4 ABCD seperti pada gambar berikut. Nah, dilihat segi 4-nya.
AD 10, BC 14 yang ditanyakan panjang CD. Nah, ini merupakan soal yang kompleks. Perhatikan, segitiga ini bisa kita pecah jadi dua, yaitu segitiga ADB dan juga BCD. Nah, karena yang ditanyakan CD, maka kita harus mencari BD-nya terlebih dahulu, supaya kita bisa menggunakan sisi sudut sisi untuk mencari CD. Nah, karena BD yang dicari terlebih dahulu, maka kita menggunakan segitiga yang satunya, yaitu ABD. Kita menggunakan aturan sin karena yang diketahui sudut, sisi. Aturan sinnya yang berlaku adalah BD per sin 45, kemudian AD per sin 30. Kemudian kita kalikan silang, maka akan ditemukan BD-nya adalah 10 akar 2. Setelah kita ketemu 10 akar 2, kita bisa mencari CD menggunakan aturan kosinus, karena yang diketahui adalah sisi sudut sisi. Maka CD kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2BD kali BC kali cos B. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. Akan ketemu CD kuadratnya itu adalah 116. Maka kita bisa menentukan CD-nya adalah akar 116. Kita sederhanakan 4 kali 29, maka akan ketemu CD-nya 2 akar 29. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk belajar lagi. Silahkan diulangi videonya jika perlu, ataupun di pause untuk memahami materinya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.